Aku tahu pacarku yang seorang CEO sedang berada di tengah-tengah rapat penting, tapi aku tetap menyerbu dan menutup laptopnya. Para pemegang saham merasakan ada yang salah dan buru-buru pergi. Tapi aku langsung duduk di pangkuan CEO itu untuk menguji batas kesabarannya. Lalu aku mengeluarkan semangkuk sup yang rasanya sangat buruk dan melihatnya meminumnya tanpa ragu. Aku terkejut. Alasan aku terus mencoba menguji batasnya hanyalah karena aku ingin dia memutuskan hubunganku 3 tahun yang lalu, ketika aku tidak memiliki apa-apa. Aku menyamar sebagai pelayan di sebuah restoran hanya untuk mencuri beberapa suap makanan sisa dari pelanggan lain. Tapi aku secara tidak sengaja mendengar bahwa siapapun yang berkencan dengan CEO ini selama 3 bulan bisa menerima uang pemutusan hubungan sebesar $1 juta. Jadi aku bekerja keras untuk berdandan seperti sosialita dan akhirnya menjadi pacar CEO itu. Aku pikir dia akan memutuskanku setelah 3 bulan, tapi tak disangka aku justru menjadi pacarnya selama 3 tahun penuh. Hari itu aku tidak tahan lagi dan sengaja merusak rapat pentingnya. Aku pikir dia akhirnya akan memutuskanku karena hal itu. Tapi alih-alih marah, dia malah merasa telah mengabaikanku karena pekerjaan. Lalu dia menggendongku ke kantornya dan kami menghabiskan malam yang indah bersama. Keesokan harinya dia menulis cek senilai $10 juta dan menyuruh asistennya memberikannya padaku sebagai uang pemutusan hubungan. Tapi saat itu aku tidak mengetahuinya. Kemudian ketika aku mendengar dari seorang pembantu bahwa dia kembali ke rumah lama untuk makan malam keluarga, aku tiba-tiba mendapat ide. Aku berpikir kalau aku merusak makan malam itu, dia pasti akan memutuskanku. Jadi, aku berdandan menjadi versi diriku yang paling dia benci dan datang ke rumah lamanya dengan mengaku sebagai tunangannya. Ketika ayahnya tahu aku adalah tunangannya, dia begitu marah hingga tidak bisa berkata-kata. Melihat hal itu, aku dengan pongah mengatakan bahwa rumah itu terlalu kecil dan pacarku harus membelikanku rumah dengan pemandangan laut terbaik setelah kami menikah. Tapi aku tidak menyangka dia berkata bahwa dia akan memberiku satu komplek rumah seluruhnya. Aku benar-benar terkejut karena bahkan rumah termurah pun harganya $100 juta. Aku pikir dia mencoba menipuku, jadi aku sengaja membalik meja makan dan menyeretnya keluar dari rumah. Tapi kemudian aku melihat senyum kemenangan tipis muncul di wajahnya.